Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ibu Tika, wali kelas 6. Hari ini saya rencananya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Tika sebelum proses pembelajaran nanti kita akan mulai. Assalamualaikum Bu Tika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Ya, lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, Ibu Tika. Jadi hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Tujuannya agar pelaksanaan supervisi nantinya akan lebih siap, lebih baik, dan tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begini ya, Bu Tika, sebelum pelaksanaan observasi ini ada beberapa pertanyaan akan saya sampaikan hari ini. Ya, boleh. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, pertanyaan pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu praktekkan nanti di kelas? Saya kan mengambil mengenai rasio, maka tujuan pembelajaran yang saya akan ambil yaitu siswa dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti ada dua, Ibu ya, tadi disampaikan. Ya. Kemudian, lalu mengenai model pembelajarannya, kira-kira Ibu nanti akan menggunakan model pembelajaran apa? Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, yang memberikan berbasis masalah kepada siswa. Baik, model yang pembelajaran yang Ibu gunakan nanti PBL, Bu ya, di mana nanti model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan peserta didik, betul ya? Sekedar mengkonfirmasi kembali. Ya, keaktifan, motivasi, semangat yang jelas. Betul. Kemudian, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu pakai nanti? Strateginya saya menggunakan strategi berdiferensiasi, di mana di situ saya menggunakan diferensiasi proses, konten, dan juga hasil. Selain itu juga saya juga memetakan minat siswa, di mana gaya belajarnya, apa menggunakan visual, auditory, ataupun kinestetik. Kemudian untuk mendukung pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, kemudian media apa saja yang Ibu pakai nanti? Saya menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian setelah menggunakan video pembelajaran itu nanti ada game, saya menggunakan media word wall, di mana di dalam word wall itu ada beberapa pertanyaan, nanti siswa akan menjawab sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan di video tadi. Sudah bagus Bu ya perencanaannya. Ya, mudah-mudahan nanti lancar. Lancar. Berikutnya Bu, untuk penilaian, nanti pada saat pembelajaran nanti apa saja penilaian yang Ibu akan lakukan nanti? Penilaiannya juga saya ambil penilaian kognitifnya, kemudian sikapnya, terus juga saat mereka presentasi dalam kelompok, nah itu juga diambil. Kemudian juga ada tes akhirnya, bagaimana, apakah sudah tercapai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi ya, tes tulis, ya, tes wawancara, wawancara tidak Bu ya? Tidak, tes tertulis. Tes tertulis. Evaluasi. Baik, kira-kira pada saat nanti Bu rencananya pembelajaran akan dilaksanakan kapan? Pembelajarannya rencana akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober nanti. Baik, saya kira itu Bu ya, pra-observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan supervisinya nanti lancar. Dan sesuai dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Saya kira itu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri, coba dicek bajunya yang masih keluar. Silakan dirapikan. Coba dicek lacinya. Dicek. Bersih? Piket hari ini? Boleh duduk? Terima kasih. Piket hari ini ya semuanya? Ada yang tidak piket hari ini? Piket semua?
Piket semua, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya menjalankan tanggung jawabnya, kerapiannya. Jadi sudah siap untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar belajar kita lebih masuk, lebih nyambung, terus lebih mudah dipahami. Terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas. Aditya, pimpin doanya, Nak. Berdoa kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba bukunya keluarkan dulu. Bukunya, alat tulisnya. Baiklah, kalau sudah siap, Ibu absen dulu. Coba dilihat kiri kanannya. Apakah ada bangku yang kosong? Tidak ada. Berarti alhamdulillah semuanya masuk ya. Kepada Eti, maju ke depan Ti untuk memimpin lagu Indonesia Raya Ti. Biar menumbuhkan semangat nasionalisme, kita nyanyi bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Sudah berdiri semua? Baiklah, boleh dibuka buku cetaknya, kita lanjutkan materinya, dibuka halaman 50. Kemarin sudah Ibu suruh membaca di rumah mengenai konsep rasio. Sudah dibaca? Sudah. Buka bukunya di halaman 50. Sudah semuanya dibuka? Jadi hari ini kita melanjutkan materi kita mengenai konsep rasio. Sebelum masuk ke konsep rasio, Ibu akan mengulangi materi kita sebelumnya, itu mengenai faktor dan kelipatan. Ada yang masih ingat apa beda antara faktor dan kelipatan? Alika? Apa Alika? Apakah? Faktor adalah bilangan yang dapat dibagi, sedangkan kelipatan adalah hasil perkalian dari bilangan asli. Faktor adalah bilangan yang bisa dibagi, sedangkan kelipatan hasil perkalian dari bilangan asli. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, Wiji. Faktor adalah sejumlah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa, sedangkan kelipatan adalah mengalihkan bilangan asli secara berurutan. Itu pendapat dari Wiji. Faktor itu bilangan yang bisa dibagi tanpa sisa. Sedangkan kelipatan itu hasil perkalian dari bilangan asli. Jawaban Alika sama Wiji sudah benar. Kasih tepuk tangan untuk Alika dengan Wiji. Jadi faktor itu adalah hasil bilangan yang bisa dibagi tanpa sisa. Sedangkan kelipatan itu hasil perkalian dari bilangan asli. Coba kalau Ibu tanya, kelipatan dari 6, siapa yang bisa? Kelipatan dari 6. Ahmad, coba. Kelipatan dari 6 apa saja, Mak? 6, 12, dan 18. 6, 12, 18. Benar? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Ahmad. Coba, kalau misalkan Ibu punya pecahan 1/3, bagaimana menggambarkannya? Coba, Brian.
arsirnya penuh tuh. Lihat yang digambar Brian, 1/3. Yang diarsir ada? Semuanya ada berapa? 3 bagian. Jadi kalau dibuat pecahan, 1/3. Benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk Brian. Berarti kalian masih mengingat materi sebelumnya. Jadi hari ini ada kaitannya dengan rasio atau perbandingan. Nah, pecahan ini bisa ditulis menjadi bentuk perbandingan yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, boleh dilihat di slide-nya. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran dengan benar. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, coba semuanya berdiri biar lebih semangat. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semangat, ayo semuanya semangat. Tepuk semangat. Lihat, itu ada gambar. Kalian amati gambar yang ada di slide itu. Ada apa saja yang di dalam slide itu? Ada ikan. Terus? Apa Andika? Pohon, Pohon. Terus? ikan, Ikan. pasir, Pasir. banyu, Banyu atau air. Jadi itu, coba ikan di dalam itu. Nadila ada berapa ikannya Nadila? 2, 2 warna. Ada warna apa saja? merah dan kuning, Merah dan kuning. Coba Din. Yang merah ada berapa Din? 6, 6. Benar 6? Benar. Yang kuning ada berapa? 4, 4. Nah, jadi dari gambar itu kita bisa membandingkan. Merahnya ada berapa, kuningnya ada berapa. Kemudian ada apa saja yang bisa dibandingkan lagi di situ? Orang. Ada apa? Orangnya ada apa di situ? Ada berapa? 2. Laki-laki dan perempuan. Jadi di situ kita bisa belajar membandingkan. Misalkan saja kalian akan berbelanja. Perbandingan juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian akan berbelanja, membeli pena. Membeli pena di fotokopian depan itu harga satu pena 2.000. Ketika di belakang itu harga penanya 3.000. Kamu akan memilih yang mana? Yang depan. Kenapa memilih yang di depan? Karena lebih murah. Jadi dari perbandingan itu kita dapat manfaatnya. Kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kita bisa membandingkan mana yang lebih murah, ya kan? Nah, jadi perbandingan itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dilihat video pembelajaran berikut. Dipahami, dicatat di dalam bukunya. Kali ini kita akan belajar bahwa rasio. Kita fokuskan pada materi membandingkan. Itu tadi penjelasan mengenai rasio. Tadi kan sudah Ibu kasih yang mana lebih murah tadi kan? Tadi Ibu contohkan pena tadi. Nah, di situ tadi dia mencontohkan bibit tanaman atau bibit pohon. Coba dilihat di bukunya di halaman 52. Halaman 52 ada di bukunya. Perhati ke slide ini yang ada gambar di sini. Ada berapa gambar di situ? Ada berapa? 2. Ada 2. Ada pohon apa saja di sana? Cemara dan pucuk merah. Sekarang lihat. Pertanyaan yang pertama. Jenis pohon apa yang lebih banyak ditanam, Miss Dalipa? Yang banyak pohon apa, Miss Dalipa? pohon cemara, Pohon cemara benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk Miss Dalipa. Kemudian yang kedua,
Berapa banyak pohon pucuk merah? Rapa, ada berapa pohon pucuk merah, Rapa? 4. Ada 4. Benar 4? Benar. Beri tepuk tangan untuk Rapa. Kemudian, Alpata. Berapa banyak pohon cemara, Alpata? 6. 6. Benar 6? Benar. Beri tepuk tangan untuk Alpata. Selanjutnya, berapa perbandingan banyak pohon cemara dan seluruh pohon yang ditanam, Putri? 6:10. Cemara tadi ada 6, seluruhnya ada 10, benar. Jadi 6:10. Oke, kasih tepuk tangan untuk Putri. Sekarang Ibu ada games biar semangat. Games. Kita mulai ya. Yang namanya keluar di sini silakan ke depan untuk memilih salah satu pertanyaan yang akan ditampilkan di layar. Oke, siap? Kita mulai ya. Alpata, silakan maju Alpata. Silakan dipilih, Ta. Nomor 1. Pegang mic-nya, Ta. Bagas memelihara 24 ekor kambing dan 6 ekor kucing. Pertanyaannya, kambing dan seluruh hewan. 24:30. 24:30 benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk Alpata. Oke, selanjutnya. Kelvin, silakan maju Kelvin. Silakan dipilih Pin. Nomor 5. Bola basket 25, bola voli 20. Rasio bola voli terhadap bola basket. 20:25. 20:25 benar? Benar. Beri tepuk tangan untuk Kelvin. Oke. Oke, berarti semuanya konsentrasi biar lebih memahami materi mengenai konsep rasio. Di sini Ibu akan membagi kalian berdasarkan diagnosis awal kita. Jadi kelompok pertama, 2, 3, 4, dan 5. Silakan diputar kursinya. Sudah? Semuanya? Di sini Ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 lembar kerja. Sudah dipegang lembar kerjanya? Di situ ada perintahnya. Kalian baca, kalian diskusi bersama teman kelompok. Jadi misalkan di situ ada gambar bunga mawar, diamati. Kemudian kalian tuliskan di karton ini. Boleh dikeluarkan spidolnya? Spidol, lem. Silakan ditempel di situ, di kertas karton. Yang ini bunga mawar ya. Iya, di sini. Nah, gambarnya. Nah, yang di sini jenis bunganya dibuat di sini, ditempel ke di situ. Tulisnya ditulis pakai spidol. Yang itu tadi boleh terserah. Yang di kartonnya ditulis nama kelompoknya nak ya. Boleh di atas boleh, di samping boleh. Ya. Dilihat di sini kan. Di sini jenis permen. Jenis permennya ada berapa warna, ditempel di situ. Ini pertanyaannya. Nih.
Saling membantu ya. Kawan yang tidak paham diajari. Di situ ngelempar ya, dadunya ada berapa? Coba dilempar. Berapa kali ngelempar? 10 kali melempar. Nah, ini ditempel pakai yang ini. Kentang. Terus apa lagi? Yang ini dadu. Dadunya coba Ibu nak lihat, lempar. Berapa kali kalian melempar? Coba lempar. Nah, kubis. Checklist di kertas itu tadi ya. 10 kali. Wortel. Hitunglah berapa tadi? Nah, 5. Tomat. Dihitung. Terus, Kak mana terus? Yo, garis-garis itu ya. Nah, jumlahnya baru ditulis. Terusnya berapa? Ditulis jumlahnya. Yang ini? Besar-besar nulisnya tuh, biar kawan nanti jengok pakai pas presentasi. Cukup itunya kertasnya. 6 pertanyaan. Yang ini? Iya, tulis di sini. Dilihat jenis bunga apakah yang lebih banyak. Nah, bunga mana yang lebih banyak? Mawar apa tulip? Mawar, tulis di sini mawar. Nulisnya nggak bisa ya, biar terjengok kawannya di papan tulis. Biar semangat lagi, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo. Ayo, semuanya berdiri. Halo. Hai. Hai. Halo. Ikuti gerakan Ibu. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marijo menari. Oh, ada semangat. Coba ikuti gerakan Ibu. Marina, Marijo di atas menara. Menari, Marijo di atas menara. Menari, Marina di atas menara. Menara, Marijo, Marina, menari. Oke, semuanya konsentrasi. Silakan diskusi kembali bersama kelompoknya. Oke, kita mulai diskusi. Ibu acak ya. Ibu mulai dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep rasio. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Al-Fatah. Saya Akah. Saya Lestari. Saya Napa. Saya Eti. Dan saya sendiri Reisha. Kami akan membahas tentang konsep rasio yang akan dibacakan oleh Ananda Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan membacakannya dari jenis bunga dan turusnya. Jenis bunga ada 2, mawar dan tulip. Jenis bunganya ada 2, mawar dan bunga tulip. Turusnya mawar, jumlahnya ada 14. Tulipnya ada 10. Jumlah seluruh bunga mawar dan tulip adalah 24. Pertanyaannya, jenis bunga apakah yang lebih banyak? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok yang lain, ada yang ingin bertanya? Kepada Ananda Dini dipersilahkan. Oke, Dini. Berapa rasio bunga mawar merah dan bunga mawar putih? Berapa rasio bunga mawar merah dan bunga mawar putih? Mawar merah ini. Mawar merah ada 3, mawar putih ada 5. Jadi rasio mawar putih banding mawar merah adalah 5:3. Apakah Ananda Dini sudah mengerti? Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami dari
kelompok 2 akan mengakhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Mulai dari kiri. Saya Fauzan. Saya Arza. Saya Ahmad. Saya Putri Sarah. Saya Almera. Dan saya sendiri Dea Amanda. Kami akan membahas tentang konsep rasio yang akan dibaca oleh Ananda Putri. Dari tabel berikut jenis bunga mawar dan tulip. Mawar berjumlah 14 dan tulip berjumlah 10. Itulah penjelasan kami tentang konsep rasio. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kepada Ananda Alfata kami persilakan. Alfata. Maju tak? Bagaimana cara menentukan rasio bunga tulip dan seluruh bunga? Rasio bunga tulip dan seluruh bunga. Caranya dengan menghitung berapa banyak bunga tulip dan seluruh bunga. Bunga tulip 10 dan seluruh bunga 24 dan disederhanakan menjadi 5:12. Apakah Ananda Alfata sudah mengerti? Bagaimana, Alfata? Mengapa 10 bisa berubah menjadi 5? Mengapa 10 bisa jadi 5? Karena sama-sama bisa dibagi 2. Alfata sudah mengerti? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akhiri penjelasan kami tentang konsep rasio dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Boleh duduk ke bangkunya masing-masing, kursinya diputar. Masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusinya. Lembar kertasnya, kartonnya, semuanya dikumpul. Biar lebih memahami, Ibu akan memberikan latihan. Silakan dikerjakan di kertas ini. Ibu akan membagikan. Yang selesai, boleh dikumpulkan. Yang belum, boleh dilanjutkan. Kasih tepuk tangan karena sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Jadi, sudah berani, sudah bertanggung jawab, sudah berdiskusi kelompok, jadi kerjasama ya, saling membantu. Jadi terima kasih kepada masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya dari materi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa mengenai pembelajaran kita hari ini? Apa, Lika? Dapat mengerti tentang perbandingan. Dapat memahami tentang perbandingan. Rehan, apa Rehan yang kita dapat dari perbandingan ini, Rehan? Bisa menyelesaikan masalah dari kehidupan sehari-hari. Bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi berbelanja tadi ya. Ada lagi yang lain? Kesimpulan dari rasio. Apa itu rasio? Apa, Ji? Rasio adalah perbandingan dua besaran. Perbandingan dua besaran. Yang lain? Adit, apa Dit? Rasio, Dit? Rasio adalah perbandingan dua besaran atau lebih, dapat berdasarkan ukuran,
tinggi, besar, atau volume dalam jumlah benda. Nah, perbandingan. Jadi rasio atau perbandingan itu adalah, bisa dilihat di sini. Nah, rasio adalah perbandingan dua besaran atau lebih. Jadi membandingkan dua besaran atau lebih dapat berdasarkan volume, besar, tinggi, dan jumlah benda. Seperti tadi jumlah benda bunga tadi, ya kan? Terus permen tadi, perbandingan mata dadu yang muncul tadi. Nah, itu rasio membandingkan. Kemudian rasio dapat ditulis dengan bentuk A per B. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, biar makin semangat. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ikuti gerakan ini. Ayo semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah kamu suka dengan pembelajaran hari ini? Senang nggak pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Apakah dengan belajar kelompok bisa membuat kalian Rian, lebih kelompok atau individu, Brian? Berkelompok. Kenapa lebih lemak kelompok? Bisa saling bertanya. Bisa saling bertanya. Apakah pembelajaran rasio ini mudah? Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita mengenai kesamaan rasio. Nanti dibaca bukunya ya. Di pembahasan selanjutnya itu mengenai kesamaan rasio, bisa dibuka di halaman 54. Kalian baca bukunya, silakan bukunya disimpan, masuklah ke dalam tas. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini jangan lupa dibaca bukunya untuk minggu depan mengenai kesamaan rasio. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, hari ini saya bersama dengan Ibu Aryani Marantika, rekan sejawat kami dari Negeri 46 Kota Prabu Muli, dan hadir juga Ibu Ning Suroroh, SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktek guru penggerak angkatan 11, dan saya sendiri Muhammad Mufid, SD Negeri 46 Kota Prabu Muli, CGB angkatan 11 Kota Prabu Muli. Hari ini ada kegiatan wawancara pasca observasi dari praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Aryani Marantika. Jadi izin Bu Lin, kemudian izin Bu Aryani Marantika, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin. Yang pertama, Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya lihat lancar, anak-anak juga bahagia, dan tentunya juga gurunya bahagia. Kunci utamanya itu. Betul. Jadi Ibu Aryani Marantika, ada beberapa hal yang kami tanyakan. Yang pertama, dari kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira apa sih
tujuan yang ingin dicapai atau ingin dikembangkan dari pembelajaran dilaksanakan oleh Bu Tika di kelas? Kemarin kan saya mengambil Ya. mata pelajaran matematika. Untuk itunya materinya mengenai konsep rasio. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata setelah saya menggunakan metode, saya di sini menggunakan pendekatan berdiferensiasi, kemudian juga menggunakan problem based learning, Bu, di mana anak-anak nanti akan diberikan suatu permasalahan yang akan diselesaikan secara berkelompok. Dan juga di dalam berdiferensiasi itu saya menggunakan kelompoknya secara heterogen. Jadi anak-anak itu dikelompokkan kemampuannya beragam. Ada yang berkemampuannya sedang, ada yang rendah dan tinggi, dan disesuaikan juga dengan gaya belajarnya, Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan juga ada auditory. Dan di sela-sela itu untuk mengecek pemahaman siswa saya menggunakan game. Di mana game itu game word wall, di mana berupa pertanyaan mengenai pembahasan yang akan dibahas itu. Dari praktek pembelajaran berdiferensiasi dan metode PBL tadi, kira-kira menurut Ibu ini ya, ada tidak perubahan sebelum pembelajaran dengan setelah pembelajaran? Sebelum pembelajaran, sebelum saya menggunakan metode ini kan siswanya itu tidak terlalu aktif. Ketika ditanya mereka hanya diam, tidak ada interaksi. Kemudian di dalam kelas jika diberikan tugas saja mereka masih sering untuk mengobrol, bercerita dengan temannya. Ketika saya menggunakan metode ini jadi anak-anak itu terlibat, Bu. Jadi siswa yang kurang tadi bisa terbantu dengan tutor sebaya tadi. Kan di dalam kelompok ada yang berkemampuan tinggi. Jadi saling membantu untuk temannya tadi yang berkemampuan rendah. Dan saya sebagai pendamping di situ juga membimbing anak yang rendah tadi. Jadi ada dari saya, kemudian ada tutor sebayanya juga. Baik, dari keterangan Ibu Tika tadi barusan, berarti ada semacam harapan positif semangat dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, anak lebih semangat, kemudian kebutuhan belajar peserta didik juga terpenuhi. Kira-kira menurut Ibu dari praktek pembelajaran tersebut, kendala atau hambatan apa yang Ibu laksanakan, apa yang Ibu temui ketika dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Tentu ada hambatan. Kalau tadi kan sisi positifnya, kemudian kendala atau hambatan. Kendala hambatan seperti yang khususnya untuk anak yang kurang tadi, tadi mereka yang biasanya hanya diam, jadi ibaratnya harus memaksakan, bukan memaksakan biar dia tuh bisa gitu kan. Jadi butuh tantangan untuk membuat anak yang kurang aktif tadi biar ikut terlibat dalam kelompok tadi. Jadi proses bertahap tidak langsung sekaligus. Terus juga kan di situ saya menggunakan kinestetik, Bu. Kinestetik itu kan anak bisa menggunakan benda atau bergerak kan. Di situ saya kewalahan ketika mereka bergerak. Jadi kondisi kelas tuh agak sedikit ribut di situ. Masalahnya. Terus kemudian kalau dari durasi waktu, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin di praobservasi, dari durasi waktu dan pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran sudah tercapai semua? Alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Anak-anak sudah memahami apa itu konsep rasio tadi. Bagaimana cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kira-kira ada tidak menurut pandangan Ibu Tika perubahan strategi? Maksudnya dari strategi PBL tadi ada yang perlu ditingkatkan tidak? Ibu kan sudah bisa mengetahui dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut, ya tentu ada kelebihan dan kekurangan. Seandainya nanti Ibu mempraktekkan praktek pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kira-kira strateginya mau ditambah lagi tidak? Kalau tadi kan dengan PBL, kemudian game edukatif, kemudian apa lagi? Misalnya kalau ingin ditambahkan. Ini apa? Kemarin itu kan sudah dijelaskan sama Pak Mufid mengenai teknik stop, relaksasi kayak itu, Bu ya. Nah kemarin tuh pas pembelajaran kelupaan menyisip ke teknik tadi tuh, biar membangkitkan kondisi yang tadi tuh, nah yang ribut tadi ya, biar kembali fokus. Di situ saya kelupaan untuk menyampaikan teknik stop tadi. Jadi untuk kedepannya saya akan menggunakan teknik stop tadi, sosial emosional tadi. Maklum Bu, grogi karena direkam. Jadi tadi kan kendala Ibu tadi, Bu Tika tadi kan ada beberapa siswa yang ribut, mungkin teknik stop tadi bisa digunakan. Ya, bisa digunakan. Ya, paling dengan sederhana menarik nafas atau anak disuruh berdiri dulu, pejamkan mata walaupun sebentar, ini akan memacu motivasi dan konsentrasi anak tersebut. Kemudian ini Bu, rencana tidak lanjut
Jadi dari Ibu tadi kan punya rencana nanti Hmm. pembelajaran harus lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih meningkat. Ibu tadi saya dengar ingin menggunakan metode teknik stop. Hmm. Kemudian kira-kira kapan itu bisa dipraktekkan di pembelajaran? Kalau bisa sih setiap pembelajaran digunakan ke teknik stop itu. Jadi Hmm. anak-anak tuh bisa terkontrol di dalam kelas tuh konsentrasinya. Jadi Hmm. tidak terlalu ribut yaitu di dalam kelas. Jadi sudah terbiasa kalau sudah menggunakan teknik stop tadi kan otomatis insya Allah pembelajaran akan Ya. lancar. Baik, saya kira itu Bu. Iya. Bu Lin, Bu Aryani Warantika. Saya ucapkan selamat kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Mudah-mudahan ini memacu semangat untuk lebih bagus lagi. Dan Amin. tentunya kita mengajar sebagai pendidik tidak hanya semangat ketika akan diobservasi, tanpa ada observasi pun kita seharusnya tetap semangat untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Kemudian kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari observasi kemarin? Jadi setelah saya observasi kemarin, ternyata dalam pembelajaran itu yang pertama kita sebagai pendidik ini juga harus menjadi motivasi kepada anak-anak. Jadi buatlah siswa itu merasa nyaman, merasa senang dengan pembelajaran kita. Kalau siswa itu sudah senang dengan pembelajaran kita, otomatis mereka akan mengikuti kita mengikuti pembelajaran kita sampai akhir. Kemudian kalau dalam kelas itu usahakan anak-anak berkelompok tadi Bu, jadi terlibat. Di setiap anak itu bisa saling memenuhi kebutuhannya masing-masing tadi, bisa menggunakan kelompok tadi, kemudian yang di dalam kelas tadi menggunakan teknik stop, jika menggunakan kurang konsentrasi tadi, game-game, jadi mereka tuh merasa nyaman di dalam kelas. Jadi pembelajaran itu tidak lewat-lewat bae untuk anak tadi Bu. Jadi memahami apa yang didapat dari pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih Ibu Tika atas penjelasannya dan berbagi ceritanya. Saya kira wawancara hari ini kita cukupkan Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat untuk pengembangan kita dalam hal mendidik di kelas. Saya kira itu saja. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.